Mendengar suara tapian, ini kali kami berkonten dengan live lagi. Selalu ada semangat naik turun untuk terus mengembangkan suara tapian. Kami tentu memohon maaf karena personil kami yang terbatas. Tapi terus diupayakan bagaimana cara membuat konten yang lebih maksimal. Saya ingin menyampaikan satu hal tentang bagaimana wartawan memulai karirnya, para jurnalis memulai pekerjaannya. Berawal dari satu pertanyaan yang menurut saya menohok, pertanyaan rekan. Rekan ini bertanya, apakah abang sudah lulus ujian kompetensi wartawan, UKW? Dan diteruskan, dan dari organisasi tertentu yang disebut, saya sebutlah PWI. Saya awalnya merasa pertanyaan yang lucu tapi jelas menohok. Ini juga menjadi jawaban saya, dan kalau kita kembali pada Undang-Undang 40 tentang pers tahun 1999, di sana dijelaskan bahwa definisi pers adalah bagaimana dia memberi publikasi, mengedukasi, dan apa yang dikerjakan itu bermanfaat untuk publik. Itu artinya ruang-ruang mana yang dipakai seorang jurnalis, baik digital, misalnya lewat YouTube, baik online sekarang, karena berat sekarang kalau para wartawan hanya bekerja di media cetak, majalah, koran, atau tabloid. Itu artinya bahwa jurnalis itu, wartawan itu bukan harus lulus ujian kompetensi wartawan. Saya tidak melarang teman-teman, karena saya jawab teman yang bertanya kepada saya, 20 tahunan saya sudah pernah mengikuti ujian kompetensi wartawan di PWI, tapi saya tidak teruskan sampai tingkat pimpinan redaksi. Saya dengar belakangan harus diulang lagi. Tapi yang lagi menarik menurut saya pertanyaan dari teman ini, karena dia sebut bahwa harus lewat satu lembaga atau organisasi pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Apakah demikian? Jelas tadi latar jawabannya sudah saya sebut, Undang-Undang Pers jelas tidak mengharuskan seorang harus mengikuti ujian kompetensi wartawan. Walaupun bagus, tetapi orang yang sudah komitmen, konsisten, mengerjakan tugas-tugas pers, itu disebut wartawan. Dimanapun ruang yang dia publikasi, apapun cara dia mempublikasi, itu karya jurnalis. Artinya karya-karya jurnalis itu ya karya seorang wartawan. Lalu soal kompetensi, semangat pembelajaran itu harus kembali pada diri kita masing-masing. Orang bisa saja lulus UKW dari organisasi tertentu, tapi apakah jaminan dia sudah berkarya, sudah maksimal, dan apa yang dihasilkan dari sertifikasi yang dia dapatkan? Saya jawab, dan tidak hanya satu organisasi yang bisa melakukan pelatihan atau ujian kompetensi wartawan. Karena itu, saya selalu beracuan pada undang-undang tadi, bahwa kita mengerjakan pekerjaan pers dengan semangat dan tujuan untuk bermanfaat, untuk kemaslahatan, untuk publik.
Karena itu wartawan tidak diwajibkan untuk mengikuti UKW, apalagi harus dari organisasi tertentu. Karena sekarang pun organisasi wartawan itu bisa beragam. Saya bertepatan Ketua Harian Forum Jurnalis Batak yang tahun 2021 kami deklarasikan di Sopomar Pikir tanggal 19 Desember 2021. Secara organisasi lembaga ini sah di mata hukum karena kami terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bukankah organisasi yang secara hukum juga legal berhak atas apapun tentang karya-karya yang mereka lakukan? Memang kami belum besar, belum dikenal orang, tapi kami sadar bahwa kami bisa melatih diri kami sendiri. Tidak harus orang lain, tidak harus organisasi orang lain. Maka jangan juga dipersalahkan kalau ada organisasi yang barangkali disebut menarik diri ke suku atau kelompok atau organisasi ras, saya kira tidak demikian. Tapi kalau kita peduli dengan kebudayaan kita, kami menyadari tidak ada yang peduli pada budaya Batak selain wartawan Batak. Dan niat kami, para teman-teman yang lagi belajar ingin eksis jadi wartawan, kita ingin juga berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang berguna untuk sahabat-sahabat para jurnalis itu. Dan agar kita tetap konsisten, tentu kita harus terus berkarya. Tiap-tiap waktu, tiap ruang kita melakukan apa yang layak. Jadi, kalau ada organisasi dimanapun, organisasi wartawan, saya kira harus dihormati dan saling menjaga. Tidak hanya satu organisasi wartawan, bukan hanya PWI. Kita hormati PWI yang dulu organisasi yang besar, yang juga di masa Orde Baru sangat mendapat fasilitas dari negara, boleh-boleh saja. Dan memang di masa itu banyak tokoh-tokoh jurnalis yang berada dalam lingkaran PWI. Kita hormati, tapi sekarang banyak organisasi yang berkualitas, sebutlah AJI dan yang lain-lain. Organisasi para wartawan televisi juga, bahkan sekarang ada forum Pempret. Itu hak dari kita masing-masing, kita dilindungi undang-undang. Siapapun berhak berorganisasi, termasuk kami Forum Jurnalis Batak. Karena itu, sekedar ini juga jawaban untuk teman saya, agar juga memahami bukan hanya PWI yang berhak memberi sertifikasi. Jadi, kalau organisasi kecil pun melatih bahkan mensertifikasi teman-temannya, itu layak dan bisa dipastikan itu legal. Itu yang saya bisa respon dari pertanyaan teman saya, karena ini menggugah menurut saya. Karena dia bertanya apakah sudah lulus UKW PWI, yang tentu kita tahu memang ini juga menjadi perebutan sebagian orang, bahwa ketika mereka merasa lulus dari ujian kompetensi wartawan dari PWI, mereka menganggap bahwa dirinya yang layak untuk menyebutkan atau mendeklarasikan wartawan. Sedangkan orang yang tidak mengikuti itu tidak layak. Saya kira itu kesalahan dan harus saling menghormati, bahwa semua layak asal mau belajar, asal mau ada semangat untuk berjuang, memperjuangkan kemaslahat bagi masyarakat, terutama bermanfaat untuk bangsa ini. Jadi, para wartawan yang saat ini meniti karir, jangan ragu, apapun organisasi wartawan Anda itu sah di mata hukum, dan guyuplah di organisasi itu. Tidak harus di organisasi yang besar baru kita kredibel sebagai wartawan. Di organisasi kecil pun
yang tidak dikenal, kita bisa besar, bertumbuh, dan melatih diri. Tentu terutama sebagai wartawan, semangat pembelajar itu harus ada tiap hari, dan itulah yang membuat seorang wartawan berkompetensi, memiliki keahlian, memiliki kompetensi yang bisa dibagikan untuk publik. Itu sahabat Suara Tapian TV live kami sore ini. Terima kasih.